Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 255 Jakarta, Bapak Heru Purnomo SPD. Takut. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 255 Jakarta, Bapak Heru Purnomo SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala SMP Negeri 255 Jakarta, Bapak Ikhlas Husein, Ibu Eva Susi, Bapak Arif, dan yang saya hormati dan saya banggakan dan saya motivator kita hari ini yaitu Bapak Febrianto dan Pak Taufik nanti akan memberikan materi penguatan kita menyongsong tahun ajaran baru. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kata yang paling pantas kita haturkan kepada Ilahi Rabbi, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, untuk menuntut ilmu di ruangan yang luar biasa ini. Dan salam beri salam tak perlu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, seperti saya sampaikan tadi, menyongsong tahun ajaran baru di hadapan kita semua ada Bapak Febrianto yang akan memberikan pencerahan kepada kita tentang implementasi budaya positif, yaitu kaitannya dengan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Febrianto dan Pak Taufik ini nanti bisa menjadi tambahan bekal kita untuk mendampingi peserta didik kita dalam setahun atau beberapa tahun ke depan. Demikian kiranya untuk pembukaan, baik untuk lancarnya acara ini, dan acara ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Langsung saja acara saya serahkan kepada motivator kita, kepada Bapak Taufik untuk pembukaan, yaitu implementasi budaya positif. Tepuk tangan dulu buat Pak Febri dan Pak Taufik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Bu Elvia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya Bapak Ibu Guru di ruangan audiovisual. Izinkan pada saat ini saya akan memaparkan, mengimbaskan hasil pelatihan kami di calon guru penggerak modul 1.1 sampai modul 1.4. Akan tetapi untuk sekarang lebih fokus kepada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang akan coba kita terapkan di sekolah kita SMP Negeri 255 Jakarta. Oke, next. Ya, yang pertama perubahan paradigma. Sebelum kita lanjut nih ke slide atau materi yang selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang paradigma? Ada yang tahu Bapak Ibu? Paradigma itu apa? Boleh tunjuk tangan? Paradigma. Apa itu paradigma? Ya, boleh silakan. Mindset, boleh. Bagus, mindset, paradigma. Apalagi tadi Bu Pola, coba. Pola pikir, kebiasaan dan lain sebagainya.
pola pikir, kebiasaan dan lain-lain. Boleh. Nah, agar lebih tahu, agar lebih jelas apa itu paradigma, boleh dilanjut Pak Febri? Nah, sebelum kita lebih lanjut apa itu paradigma, Bapak Ibu guru di sini akan disajikan sebuah permainan dulu. Oke, silakan Bapak Ibu guru berdiri, tentukan siapa yang sebagai A, siapa yang sebagai B. Tugasnya si A itu merayu. Boleh merayu, boleh mengintimidasi, boleh mengancam, boleh mengiming-iming hadiah. Ya, tugasnya merayu siapa? Si B. Si B tugasnya ngapain? Kepalkan tangannya. Kepalkan tangannya sekuat tenaga. Kenapa dikepalkan? Karena ini berpengaruh sekali dengan kehidupan ibu. Karena ini berpengaruh sekali dengan masa depan Bapak Ibu di sini. Oke, silakan boleh berdiri Bapak Ibu. Mohon berdiri. Oke, silakan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B berhadap-hadapan. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Oke, boleh dibantu Pak Febri? Iya. Jadi satu orang aja yang megang kepala, yang satu lagi tugasnya boleh merayu, boleh mengintimidasi, boleh mengancam, boleh apapun sampai temannya yang lain membuka tangannya. Diberi waktu 30 detik, siapa yang sanggup membuat dan meyakinkan temannya untuk membuka tangannya. Gantian atau satu? Satu gantian, satu orang aja. Ya, saya satu aja Bu. Satu kepalan aja. Kalau satu kepalan ini, misalkan nih, saya kasih contoh, Pak Taufik mengepalkan tangannya. Pak Taufik dibuka dong, nanti saya traktir makan siang deh. Tetap nggak mau buka sampai 30 detik, ya udah berarti saya dengan segala kemampuan saya tidak bisa membuat dia membuka tangan. Gitu. Ya, atau saya ancam, Pak Taufik buka nggak? Kalau nggak saya buka. Buka. Begitu, intinya coba berusaha untuk meyakinkan teman Anda untuk membuka tangannya. Paham? Ya, kita mulai dari sekarang. Ya. 1, 2, 3. Mulai. Ayo. Berapa detik lagi Pak Febri? Oke, boleh tepuk tangan buat kita. Tanya, siapa? Oke, Bapak Ibu tadi kan sudah melakukan kegiatan ya. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Oke, boleh nggak saya tanya lagi nih? Saya tanya, siapa tadi yang tetap mengepalkan tangannya? Boleh bantu Pak Febri, ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Yang tadi dengan sukarela atau dengan paksaan membuka tangannya siapa aja? 1, 2, terus siapa lagi? 3, 4. Ada 4. Ya. Saya coba tanya salah satu kepada yang membuka dulu Pak Febri, atau yang menutup dulu? Yang membuka dulu, boleh. Kenapa membuka kepalan tangannya? Karena ancamannya sangat menyeramkan, jadi saya nggak berani. Badannya lebih gede dari saya, lagi di pola. Jadi ya sudahlah, saya buka tangan saya. Oh gitu. Oke, boleh tepuk tangan buat Bu Indri. Iya. Yang tidak Satu lagi yang tidak membuka siapa? Oke, boleh Pak Jumadi, silakan alasannya. Seperti disampaikan tadi, sesuai dengan paradigma, karena kita punya
kepercayaan dan keyakinan yang mendasar. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Jumadi. Ya, apapun itu tadi yang Ibu lakukan, baik yang membuka kepala atau yang tidak membuka kepala, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Oke, silakan boleh dilanjut Pak Febri. Next slide selanjutnya. Nah, dari ilustrasi permainan tadi, ya, bahwa dalam ilusi teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ya, bahwa kita beranggapan nih bahwa kita itu bisa mengontrol murid. Padahal tidak. Hal itu dibuktikan dengan tadi ada bapak guru yang tetap tidak mau membuka kepalanya. Iya nggak Pak? Betul. Ya. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Ternyata tidak, karena masih ada juga yang tetap mengepalkan tangannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu pun ternyata tidak, Bapak Ibu. Next Pak Febri. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Ya, apa itu disiplin? Ada yang tahu, Bapak Ibu, disiplin itu apa? Apa itu disiplin? Taat kepada peraturan. Oke, boleh. Ada lagi yang mau jawab apa itu disiplin? Tepat waktu. Oke, next Pak Febri. Nah, dalam budaya kita sering memaknai, kita sering mengartikan disiplin itu patuh. Ya, disiplin itu taat peraturan. Disiplin itu memaksa. Disiplin itu mengikat. Disiplin itu bahkan berupa hukuman agar kita bisa membuat seseorang itu patuh terhadap kita. Itu disiplin. Tapi tidak, menurut Diane Rosen. Ya, Diane Rosen mengatakan bahwa kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Inilah yang kita harapkan kepada murid kita. Ya, kita itu mengharapkan kepada murid kita yang muncul itu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Contoh motivasi ekstrinsik, saya tidak terlambat ke sekolah karena ketika nanti saya terlambat, hukuman contohnya akan dipanggil oleh kepala sekolah, mungkin bahkan akan di BAP. Wah, ini kan motivasi ekstrinsik, datangnya dari luar. Kalau saya terlambat, nanti saya tunjangannya dipotong. Wah, ini kan motivasi ekstrinsik. Nah, yang diharapkan oleh Diane Rosen di sini motivasi intrinsik yang hadir. Tapi kita sebagai seorang guru datang tepat waktu memang sudah tanggung jawab kita sebagai seorang guru, bukan karena hukuman, bukan karena iming-iming, bukan karena motivasi dari luar. Contoh nih, kalau di sekolah-sekolah swasta, dalam setiap bulannya biasanya ada guru prestasi, ya, penghargaan bagi guru prestasi, baik dia yang datangnya tepat waktu atau tugas-tugasnya yang tepat waktu. Nah, itu nanti akan dikasih hadiah. Nah, yang diharapkan bukan seperti itu, ya, tapi hadir muncul nih dari dasar diri kita. Untuk apa? Untuk tidak terlambat. Kenapa tidak terlambat? Karena memang sudah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, ini pun akan diharapkan akan terjadi pada seorang murid. Oke, next Pak Febri.
Nah, disiplin positif. Dalam disiplin positif di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Apa sih bedanya? Oke, coba kita lihat dari beberapa gambar di sini. Ya, penjelasannya di bawah. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman di sini sifatnya menakut-nakuti. Hukuman ini sifatnya menakut-nakuti. Kalau semuanya kamu terlambat, kamu nanti berdiri di depan kelas. Takut ya murid ya? Kalau semuanya kamu terlambat, nanti akan saya panggil orang tua kamu. Nakut-nakuti nggak Bapak Ibu? Nakut-nakutin nggak Bapak Ibu? Ya, nakut-nakutin. Nah, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya guru ini di sini terus memantau. Ya, guru di sini tuh terus ngawasi. Sekarang terlambat, ya. Besok gimana? Terlambat atau tidak? Oh, terlambatnya sedikit. Besok gimana? Oh, sekarang sudah tidak terlambat. Nah, terus restitusi. Nah, murid dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di restitusi ini tuh murid lebih terbangun dari nilai intrinsiknya. Berbeda dengan hukuman, itu dari nilai ekstrinsi karena dihukum, ya, karena nanti dikasih hadiah. Nah, ini motivasi ekstrinsi. Selanjutnya mendorong menyalahkan diri. Nah, ini dari gambar di sini. Dulu Pak, ketika saya sekolah, ini guru matematika saya. Dulu ya, ketika nggak bisa hafal kali perkalian, saya berdiri di depan kelas. Bentuk apa? Ceret. Jadi ceret teko kayak gini ya. Teko seperti ini selama pelajaran saya. Nah, sudah otomatis dalam diri saya pun muncul yang namanya menyalahkan diri saya. Nah, ini saya berdiri seperti ini selama pelajaran matematika ya karena saya salah, karena saya tidak mengerjakan dan saya tidak hafal perkalian. Ini hukuman. Tapi kalau seumpamanya konsekuensi ini mendorong kepatuhan, itu dari mana? Dibentuk namanya kesepakatan kelas. Dibentuk dulu nih sebelum kita masuk, dibentuk kesepakatan kelas. Kesepakatannya kelas gimana? Jadi ketika dia melanggar, tidak akan menyalahkan dirinya. Ya, dia sadar bahwa dia melakukan salah sehingga konsekuensinya, saya contoh dia datang terlambat. Konsekuensinya menulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Nah, ini konsekuensinya karena sudah disepakati di awal konsekuensinya. Sedang restitusi itu mendorong disiplin positif. Mendorong lebih kepada mengarah yang positif, nggak ada hukumannya, lebih kepada kesadaran dia emang sudah konsekuensinya, ya emang ini sudah menjadi kebutuhan saya sebagai seorang murid, yaitu belajar, yaitu mengerjakan tugas. Nah, terus dibuat oleh guru, ya. Kalau hukuman ini dibuat oleh guru atau dibuat oleh sekolah. Ya, ini hukuman. Contoh nih, hukuman pelajaran agama yang tidak hafal, yang tidak hafal surat Al-Alaq, surat Iqra, maka dia disuruh lari lapangan 10 kali. Ketika membuat peraturan itu, murid kira-kira diajak nggak? Bapak Ibu, murid diajak untuk menentukan hukuman nggak? Nggak. Hukuman. Misalnya ada anak dia yang nggak ngerjain tugas, langsung sama bapak ibu guru suruh berdiri di depan. Ketika membuat peraturan ini, anak diajak diskusi nggak? Nggak, ya kan? Otomatis langsung datang dari kita, ya kan? Ya, jadi berpusat pada guru, ya. Hanya kepada kita yang memutuskan. Kamu nggak mengerjakan tugas, lari lapangan 10 kali. Dan hukuman ini lebih condong kepada fisik. Ya, sedangkan kalau konsekuensi ya di sini dibuat oleh guru dan murid. Ya, konsekuensi contoh kesepakatan kelas di sini dibuat bareng sama murid. Ya, murid-murid itu menuangkan pendapatnya, ditulis pendapatnya apa saja, yang boleh apa, ya, yang boleh apa, yang boleh apa. Pun diganti kata-kata yang negatif diganti dengan kata-kata yang positif.
Ya, tidak boleh berlari di dalam kelas, diganti jadi berjalan di dalam kelas. Konsekuensi. Sedang restitusi ini anak belajar memecahkan masalahnya sendiri. Ya, belajar memecahkan masalahnya sendiri melalui bimbingan kita. Karena terlambat, kenapa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Febri mengenai tentang restitusi. Nah, dari beberapa subpoin pernyataan ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Bapak Ibu guru ini bagusan mana? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah? Restitusi ya, Bapak Ibu ya. Apa restitusi ya? Restitusi. Next, boleh Pak Febri. Nah, dalam slide selanjutnya di sini saya mencoba membuatkan contoh ya, terus Bapak Ibu jawab. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi kalimatnya. Karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu guru ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kunci jawabannya nanti sama saya ya, Bapak Ibu. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau hukuman. Ya. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita bahas ya. Kita bedah. Mencatat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Ya, kunci jawabannya itu konsekuensi. Ya, jadi boleh. Kenapa? Karena berhubungan. Apa yang dia lakukan dengan apa yang telah dia lakukan itu nyambung, berhubungan. Ya, jadi namanya itu konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini hukuman. Kan dia terlambat. Gak ada hubungannya dengan dia lari basket ngelilingi lapangan 2 kali. Bisa jadi konsekuensi, bisa nyambung. Ketika itu pelajaran PJOK. Kalau pelajaran PJOK itu boleh. Anak terlambat lari ngelilingi lapangan boleh karena nyambung. Dan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Betul ya, ini konsekuensi, nyambung. Murid diminta push up. Lah, betul. Ini hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga sama. Betul ya, konsekuensi. Next Pak Febri. Teori motivasi. Oke, next Pak Febri. Teori motivasi. Diana Gosset menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia melakukan sesuatu itu karena ada unsur latar belakang. Ngapain dia nyatakan itu? Karena saya. Nah, menurut Diana Gosset ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Karena takut nanti dipanggil oleh kepala sekolah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Terus yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita tidak terlambat datang ke sekolah karena nanti dari sekolah akan ada setiap bulan yang namanya guru berprestasi. Akan dapat hadiah. Sehingga saya tidak datang terlambat lagi. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari 3 pendapat ini yang paling bagus yang mana? Yang ketiga. Oke, betul. Yang ketiga. Itu karena diri sendiri, unsur intrinsik. Oke, next Pak Febri. Nah, ini namanya Alfikon ya Bapak Ibu. Beliau itu dosen dari Amerika Serikat, ya, di Chicago. Nah, Alfikon menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan,
agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kita nih nyuruh sama murid, ayo siapa yang bisa, nanti kalau bisa saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah nih 100.000. Siapa yang bisa? Nah, dengan kita seperti itu, memperlakukan murid seperti itu, kita tuh sudah berasumsi, kita sudah mikir, kita tuh sudah berideologi, kita sudah berkeyakinan bahwa kalau saya nggak kasih hadiah, dia nggak bakalan bisa. Kalau kita nggak ngasih hukuman, dia nggak bakalan bisa. Atau bahkan memilih untuk tidak melakukannya. Memilih untuk melakukannya. Jadi ketika kita anak kita memperlakukan anak kita, murid kita, teman kita, atau mungkin bawahan kita dengan iming-iming imbalan atau hukuman, itu kita sedang menghancurkan potensi mereka. Kita sedang menghancurkan masa depan mereka. Karena apa? Kita sudah berharap, nggak bakalan bisa kamu kalau saya kasih hadiah. Kan? Okay. Next, Pak Febri. Alfikon juga dalam wawancaranya mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Contohnya, tadi yang sudah saya contohkan di awal, ketika saya kasih hadiah, nanti ketika kamu bisa, nanti saya akan kasih hadiah. Ketika kamu bisa, nanti akan saya kasih hadiah. Nah, ini ternyata menghancurkan potensi mereka. Yang betul gimana? Justru dengan dia belajar itu penghargaan yang terbesar bagi dia. Contoh, ketika dulu kita di SD kelas 1 belajar baca, kan? Kita belajar baca dimulai dari hafalan A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya sampai merangsang kata per kata sampai jadi suatu kalimat sehingga kita bisa membaca dan menulis kalimat. Bagaimana perasaan kita? Senang atau tidak? Senang ya Bapak Ibu ya? Senang ya? Nah, inilah penghargaan yang sesungguhnya menurut Al-Fikon. Ini yang sesungguhnya, ini penghargaan yang sesungguhnya. Ketika kita ngasih duit, ketika kita ngasih hukuman, ketika kita ngasih imbalan, justru ini akan menghancurkan potensi mereka. Tapi ketika kita terus membimbing, terus kita terus memantau, terus kita dengan konsekuensi kelas, sehingga anak bisa, anak itu matanya berbeda. Wah, saya bisa Pak, yes. Nah, itulah penghargaan terbesar bagi dirinya sendiri, itu belajar. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dari penjelasan saya bisa dipahami? Oke, terima kasih. Next Bapak Ibu. Nah, teori Al-Fikon mengenai penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Jadi penghargaan ini sifatnya dalam jangka pendek aja. Jadi dia bisa melakukannya ketika saya kasih hadiah. Ketika tidak dikasih hadiah, maka dia tidak akan melakukannya. Terus lagi, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung, bersifat ketergantungan. Saya mau mengerjakan karena nanti kan saya akan dikasih hadiah, pasti dikasih hadiah. Ternyata bapak guru yang mengajar itu sakit sehingga digantikan oleh guru yang lain. Alhasil apa? Nggak mau saya kerjakan. Kenapa? Karena nanti saya nggak dikasih hadiah. Coba kalau sama Bapak Febri, nanti saya dikasih hadiah, nanti saya dikasih uang, seperti itu. Terus penghargaan itu menghukum. Mereka tidak mendapat penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Nah, inilah yang sekarang kita sedang gencarkan mengenai tentang ranking. Tidak ada rankingan. Kenapa? Ranking 1, juara itu ranking 1. Yang namanya juara itu paling cuma 1. Coba kita lihat, kita telah ranking 1 dan ranking 2, selisihnya itu berapa poin Bapak Ibu? Misal nih, ranking 1 itu nilainya 100, ranking 2 itu nilainya 98. Kan cuma jarak 2 poin doang. Tapi kenapa? Anak ini udah merasa bersalah banget. Ya Allah, saya maafin saya Papa, Mami saya Ibu. Saya gak bisa ranking 1. Padahal jaraknya cuma 2 poin. Nah, inilah ranking ini juga kurang tepat. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba
mengendalikan seseorang. Kembali dicontoh di awal, padahal kita tidak bisa mengendalikan seseorang. Tapi seseorang itulah yang mengendalikan diri sendiri. Lebih efektif, lebih maksimal, kitalah yang mengendalikan diri sendiri. Mau sekuat tenaga apapun Bapak Ibu di sini mempengaruhi murid atau mempengaruhi orang, ya kembali lagi kitalah yang mengontrol diri sendiri. Mau curhat sepanjang apapun, mau cerita masalah banyak apapun, kembali lagi solusinya ada pada diri sendiri. Bapak Ibu seperti itu. Ya, Bapak Ibu cukup ya saya. Oke, demikian presentasi dari saya. Lebih lanjut, lebih mendalam, lebih jauh, lebih banyak akan disampaikan lagi oleh saudara saya, rekan saya Pak Febrianto. Kepada Pak Febrianto, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik. Ya, silakan Pak Heru. Iya. Wah, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bapak Ibu untuk Bapak Taufik yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Oke, masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Nah, kita melanjut ke kebutuhan dasar manusia. Intinya, apa yang kita lakukan di dunia ini ya semua beralaskan dengan kebutuhan pribadi masing-masing. Ketika kebutuhan kita diusik, barulah kita akan mulai mengeluarkan yang namanya penolakan-penolakan. Nah, ini yang akan kita bahas. Coba satu kasus, next Pak. Oke, di sini ada Ibu Ani, guru wali kelas 7A di SMP Jaya KHD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Boni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Boni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oke, menurut Bapak Ibu, pada situasi seperti ini, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Saya minta satu pendapat dong. Pertama, Bentar Pak, boleh saya kasih ini Pak, biar suaranya masuk. Yang pertama, kita panggil anak yang bermasalah. Kita berikan arahan bahwa pelakuannya itu tidak benar untuk meminta secara paksa. Dan yang kedua, kita sebagai wali kelas berusaha untuk memberikan gambaran bagaimana bersosialisasi yang baik kepada teman-teman. Saya rasa itu Pak. Terima kasih banyak Pak Ikhlas. Ada lagi yang mungkin punya pendapat berbeda? Oke, sama ya, semua ya. Setuju ya dengan Pak Ikhlas ya. Kita panggil anaknya, kita sampaikan bahwa itu bukan perbuatan yang baik, ya kita jelaskan bagaimana bersosialisasi yang baik. Oke, di saya dulu juga mungkin seperti itu. Sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, saya berpikir apa yang dilakukan anak itu ya udah, kamu tuh nggak benar gitu. Yang dilihat adalah perbuatan tidak benarnya, tidak baiknya, salahnya, sehingga saya langsung memvonis, menyalahkan. Padahal sebenarnya mungkin ketika dia melakukan hal ini, ada hal-hal yang perlu kita ketahui secara lebih dalam. Dasarnya dia melakukan hal seperti itu apa? Alasannya apa? Kebutuhan apa sih yang tidak dipenuhi? Seperti itu. Kita coba lanjut dulu Pak sebelum kita bahas yang ini. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Mungkin dia di rumah tidak dapat makan, sehingga kebutuhan untuk hidupnya tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal yang tadi. Atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dia ingin cari perhatian dari teman-temannya, dia tidak dapat perhatian dari orang tuanya, tidak mendapatkan makanan yang mungkin yang dia inginkan, sehingga dia mencari perhatian dari temannya, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Atau kebebasannya tidak terpenuhi, tidak ada pilihan sarapan apa yang bisa dia pilih atau dia bawa. Nah, ketika kebebasan atau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh seseorang, maka ya dia akan melakukan pemberontakan.
Nah, sehingga kita sebagai seorang guru ketika bertemu pada satu masalah, kita sekarang tidak terfokus pada masalahnya. Kita fokus kebutuhan dasar apa sih yang sudah tidak didapat oleh anak ini sehingga dia bisa melakukan itu. Contoh, next Pak. Oke, di sini ada satu kasus, kita cek ya Bapak Ibu ya. Dida seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Berdasarkan jawabannya. Jawaban pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kalau pernyataan dari Dinda seperti itu, kebutuhan apa sih yang dia perlukan? Kebebasan. Kebebasan, betul. Kebutuhan kebebasannya tidak terpenuhi sehingga yang ada di dalam kelas ya dia memberontak. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika seseorang, kita aja lah secara dasar, kita nggak dikasih, kita kerja tapi kita nggak digaji. Sebaik apapun kita, ya akan memberontak. Kenapa? Karena kebutuhan untuk hidup kita tidak terpenuhi. Seperti itu. Atau jawaban kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Ternyata anak-anak sesensitif itu. Jadi kita tidak boleh langsung menjustifikasi terhadap kesalahan apa yang dibuat. Tapi kebutuhan apa sih yang kamu perlukan? Itulah yang mungkin bisa menjadi awal kita sebelum menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Atau aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti dia kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini masalah harga diri, penguasaan. Ternyata itu sangat sensitif gitu. Semua orang, nggak usah anak kecil, kita secara pribadi ditunjukkan bahwa kita tidak bisa, tidak menguasai di depan orang lain, tentu akan mengganggu motivasi kita dalam suatu pembelajaran. Seperti itu. Next, Pak Taufik. Nah, keyakinan kelas, lanjut Pak. Oke. Apa yang lebih dibutuhkan di dalam kelas atau sekolah, keyakinan atau peraturan? Kalau selama ini kita kan berbicara tentang peraturan. Peraturan artinya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik tadi, berarti motivasi yang kita cari adalah motivasi dari luar diri, ekstrinsik. Kita buat peraturan, datang 6.30 menggunakan sepatu hitam. Ketika berbaju pramuka, kacunya harus di luar jika menggunakan jilbab. Itu adalah peraturan, motivasi ekstrinsik dari luar diri. Ketika kita bicara tentang peraturan, maka seseorang yang tidak peduli dengan peraturan tersebut atau tidak takut dengan konsekuensi yang diberikan, tidak akan melakukan peraturan yang disampaikan. Contoh sederhana, misalkan mengapa seseorang menggunakan helm saat mengendarai motor. Ada dua keyakinan. Ada yang berbicara seperti Bu Pola untuk keselamatan, betul. Tapi ada nggak orang yang berkeyakinan bahwa naik motor itu agar tidak ditilang? Ada. Apa bedanya? Orang pertama akan selalu menggunakan motor kemanapun dia pergi saat menggunakan motor. Menggunakan helm saat menggunakan motor. Aduh. Orang kedua hanya akan menggunakan helm saat dia tahu bahwa perjalanan dia ada polisi. Gak usah pertanyaan deh Bu, jangan dengerin aja. Nah, berarti di situ seseorang tadi ini memiliki dua pemikiran. Yang satu berpikir dari luar, ekstrinsik. Peraturannya seperti ini, kalau tidak ada konsekuensi, betul ya? Konsekuensi yang merugikan dia, sehingga dia tidak mau mengikuti ini secara utuh. Tapi kalau kita menjalankan ini berdasarkan keyakinan yang kita yakini, saya pakai helm, ya biar selamat, clear. Mau dimanapun, mau kapanpun, ketika saya mengendarai motor, maka saya akan menggunakan helm. Yang kedua, mengapa seorang menerobos lampu merah? Masalah keyakinan juga.
Dia yakin melihat kanan kiri tidak ada kendaraan, terobos. Begitu kan? Itu kan kembali ke keyakinan. Makanya diharapkan sekarang kita itu sudah tidak mengobrol masalah peraturan sekolah. Yang perlu kita buat adalah, kita di sini sebagian besar mungkin wali kelas, tahun ajaran besok masuk pertama, yuk bikin keyakinan kelas kita. Apa sih yang kita yakini? Keyakinan diambil dari nilai-nilai positif yang ingin kita buat dan jadi budaya di dalam kelas kita. Saya menginginkan nilai hormat, saling menghormati. Saya tanya ke kelas saya, kalian yakin gak bahwa menghormati orang lain adalah sesuatu yang baik? Yakin Pak? Apakah itu bisa menjadi keyakinan kelas kita? Bisa. Ya kita yakini. Sehingga ketika ada sesuatu yang melanggar tentang bagaimana cara orang lain menghormati, ya kita akan bicara tentang keyakinan tadi. Apa yang kamu yakini tentang keyakinan saling menghormati? Yang saya yakini kalau saya sama orang di kelas, saya harus berbicara dengan sopan dan santun. Ya itu adalah keyakinan-keyakinan. Sehingga kita tidak bicara lagi dari luar, kita bicara dari masing-masing individu. Seperti itu. Next Pak. Nah, prosedur membentuk keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah. Saya yakin kemampuan manajerial Ibu, Bapak Ibu semua di sini pasti sudah baik gitu. Tinggal ditentukan aja. Intinya adalah ketika kita membuat keyakinan kelas, gunakanlah kalimat-kalimat positif. Misal, buat kesepakatan keyakinan kelas. 1. Jangan berlari-lari di kelas. Nah, itu positif atau negatif kata-kata? Negatif. Tapi gunakanlah, berjalanlah ketika di dalam kelas. Jangan mengambil barang orang lain. Negatif. Ya, izin terlebih dahulu ketika ingin menggunakan barang orang lain. Seperti itu. Jadi kita gunakan, intinya adalah gunakan kata-kata positif. Terus kita harus meninjau lagi. Ketika ada keyakinan-keyakinan yang dianggap beririsan, kita padatkan menjadi satu poin aja. Sehingga keyakinan yang kita punya di dalam kelas itu tidak terlalu banyak. 3 cukup untuk di SMP secara general. Jadi ketika kita ada masalah, kayak saya dulu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin pernah melihat saya juga. Ketika ada seorang yang melanggar peraturan, saya langsung ini keluar tanduk. Terus marah-marah di depan kelas, padahal konteksnya bukan seperti itu. Gitu. Sekarang semoga nanti di praktek tahun ajaran baru saya bisa jauh lebih baik ya. Terima kasih guru penggerak. Okay. Setelah itu ya, setelah kita yakini, kita tanda tangani keyakinan kelas itu dan nanti tempelkan di dalam kelas-kelas. Nah nanti saya dan Pak Taufik sih sudah berkomitmen untuk melakukan. Semoga ada. Nah nanti Bapak Ibu jika ingin melihat atau ingin berkomunikasi tentang keyakinan kelas ini bisa, yuk kita diskusi bareng. Kita poin-poin apa yang ingin kita buat sih gitu. Sehingga nanti bisa jadi menjadi keyakinan sekolah. Next Pak. Restitusi. Nah ini tadi sudah dibahas sama Pak Taufik ya. Lanjut Pak. Oke, di sini ada suatu kasus lagi. Nah ini emang banyak kasus ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kalau saya pribadi dulu dapat laporan seperti ini, saya akan panggil anaknya, saya langsung intimidasi. Kenapa kamu melakukan ini? Gimana kamu? Nah, ternyata itu bukan cara yang tepat untuk melakukan penyelesaian suatu masalah. Ya, kenapa? Karena ada beberapa hal. Next Pak. Nah, 5 posisi kontrol menurut Dr. William. Jadi kita sebagai guru ketika melihat suatu kasus kejadian terjadi, ada 5
5 posisi kontrol yang bisa kita tempati. Yang pertama, penghukum. Ya, saya di posisi penghukum. Kamu lakukan kesalahan, sudah melakukan seperti ini, hukum. Apa? Skorsing. Apa? Bikin surat pernyataan, panggil orang tua. Semua bentuknya langsung hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Sering nggak Bapak Ibu mendengarkan kata-kata seperti ini? Ya Allah, kamu gak kasihan apa sama ibu tiap hari bikin masalah? Capek tahu ibu, capek tahu bapak, tiap hari melihatnya kamu terus. Nah, itu adalah posisi di mana kita menjadi pembuat orang merasa bersalah atau merasa tidak nyaman dengan apa yang telah dia lakukan. Datang telat, ya ampun, baru tadi ibu ngomong kalau pakai kacu itu di luar. Nah, kamu gak kasihan apa sama ibu? Misal, nah itu juga membuat merasa bersalah. Jadi membuat orang merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Gitu. Yang ketiga, teman. Aduh, kamu nih gimana sih? Ayolah dipakai. Udah setidaknya pakainya di luar kelas. Nanti kan kalau dilihatin kepala sekolah, ibu nggak enak. Nanti di dalam kelas terserah kamu deh. Itu posisi teman. Yang ketiga, posisi pemantau. Melihat tidak pakai kacu, panggil, laporkan, catat. Jadi memantau, melihat kesalahan, dihubungkan dengan konsekuensi yang akan diberikan ketika dia melakukan kesalahan. Itu posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, harapannya semua guru di sekolah bisa berada di posisi manajer. Sulit. Ya, bagaimana seorang yang berlaku di posisi manajer? Kita lihat next, Pak. Ya, segitiga restitusi. Jadi harus menjalankan yang namanya restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika ada orang yang bersalah seperti tadi, dia datang terlambat. Hal yang pertama kita lakukan adalah, sudah semua orang pernah terlambat. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu datang terlambat hari ini. Jadi seseorang yang melakukan kesalahan, kita buat tenang terlebih dahulu. Kita buat dia tidak merasa bersalah. Kita buat dia, kita angkat lagi derajatnya bahwa yang melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Oke? Setelah kita stabilkan identitasnya, kita stabilkan emosinya, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang salah dengan hari ini sehingga kamu datang terlambat? Oh maaf Pak, tadi malam saya tidurnya telat, kemalaman soalnya ada tugas. Jadi saya bangunnya juga telat Pak. Setelah kita validasi, dia sadar bahwa dia salah dan dia tahu kenapa dia berbuat salah. Kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinannya. Apa yang dia yakini tentang kedisiplinan. Oh, saya terus hadir tepat waktu Pak. Kalau saya tidak hadir tepat waktu, berarti saya akan ketinggalan pelajaran. Setelah 3 hal ini kita lakukan, pasti anak itu yang pertama, dia tidak merasa diasingi, tidak merasa dendam dengan gurunya. Yang kedua, dia sadar salahnya di mana. Yang ketiga, dia tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga motivasi dalam dirinya itu muncul. Ah, besok saya nggak mau datang telat lagi lah. Saya tahu saya jadi ketinggalan pelajaran nih. Oh, saya harus melakukan konsekuensi ini. Tidak lagi ada perasaan yang timbul itu adalah, ah, males saya, besok kamu telat lagi lah. Soalnya kalau telat ribet ketemu Pak Febri. Ah, males lah saya berbuat hal yang gak benar lagi, ribet Pak Febri. Pak Febri kalau marah-marah di kelas, buset dah teriak-teriak begini. Yang muncul adalah motivasi-motivasi ekstrinsik ketika kita tidak melakukan proses pada tahapan-tahapan pada segitiga restitusi. Artinya apa?
peraturan yang mereka jalankan hanya bersifat sementara, tidak selamanya. Ketika tidak bertemu dengan saya lagi, ya udah, dia tidak mau melakukan hal yang sesuai dengan keyakinan kelasnya lagi. Seperti itu. Next, Pak. Ya, itu jadi menurut kita budaya-budaya positif yang mulai harus kita tumbuh kembangkan di sekolah kita, bahwa menghukum itu bukan solusi. Nah, ada pertanyaan dari teman saya, Pak Febri, kalau kita melakukan hal yang seperti itu, berarti anak-anak itu tidak bisa kita kontrol dong, karena nggak ada hukuman. Dulu aja kita dihukum, digambar, dilempar pakai penghapus ini. Sekarang anak-anak jadi tidak punya yang namanya penghormatan, tidak punya rasa hormat kepada gurunya. Iya benar. Karena hal seperti ini. Nah, kalau saya berkaca, mungkin bukan kita berada tidak di posisi teman tadi ya, merasa memaklumi setiap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik, enggak. Tetap ada konsekuensi yang harus mereka jalankan, tapi tahapan dari segitiga restitusinya harus kita jalankan. Mereka harus sadar bahwa itu salah. Mereka juga harus sadar bahwa semua orang pernah berbuat salah. Tinggal bagaimana merubah apa yang tadi dilakukan dari yang salah menjadi benar, dengan tahapan-tahapan yang memunculkan motivasi dari dalam diri mereka. Seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira Bapak Ibu apakah ada pertanyaan mengenai paparan materi yang tadi kita sampaikan? Ada Bapak Ibu? Silakan yang mau bertanya, boleh. Mengenai masalah-masalah yang mungkin pernah terjadi di dalam kelas atau apa gitu. Silakan. Oh ya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, saya bertanya, ini kan berkaitan segitiga restitusinya ya, bahwa tadi anak yang bermasalah, anak yang mempunyai problem apapun, itu berarti kita tidak bisa menjudge dan sebagainya. Jadi yang akan saya tanyakan adalah berkaitan dengan kedudukan dari tatib kita yang mempunyai aturan-aturan yang telah disepakati oleh pihak stakeholder sekolah. Itu bagaimana apabila kita anak itu ada di dalam satu permasalahan yang bisa dikatakan melanggarlah sangat berat di dalam tata tertib kita, apakah itu berarti secara tertulis maupun tidak tertulis itu sudah tidak dianggap lagi, bahkan kita lebih cenderung merubah karakter anak-anak itu. Solusinya kira-kira apalagi yang harus kita buat di dalam sekolah ini sehingga tadi ada perkataan seolah-olah kita tidak dihargai lagi, kita tidak dianggap. Bahkan kalau melihat kan sekarang ini anak apapun pokoknya adalah harus dilayani dengan sebaik-baiknya, tidak melihat latar belakangnya. Bagaimana posisi kedudukan dari tata tertib yang disepakati oleh sekolah? Itu saja Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi atau dijawab dulu? Siapa yang mau jawab? Oh, Oke, saya coba bantu jawab ya Pak ya. Nah, lagi-lagi ketika kita bicara tata tertib, kita harus kembali dulu. Tata tertib itu dibuat oleh siapa? Masing-masing sekolah punya tata tertibnya masing-masing. Betul. Nah, maka untuk membuat tata tertib ini kita harus melibatkan peserta didik kita berdasarkan dari keyakinan-keyakinan tadi, Pak. Makanya dari yang saya pelajari di guru penggerak ini, ya nilai-nilai kebaikan harus diimbaskan dulu. Nah, makanya kita punya profil pelajar Pancasila. Kita imbaskan ke peserta didik kita. Peserta didik kita paham dulu nilai-nilai baik apa sih yang harus kita capai. Nah, dari situ kita ambil untuk menjadi suatu peraturan. Misalkan, Pak, kan ribet, nggak mungkin dong bertanya ke seluruh peserta didik, yuk kita kumpul bareng-bareng terus kita buat peraturan apa nih yang enak nih buat kita. Enggak, tapi peraturan yang bisa mendukung kepada pencapaian suatu nilai atau budaya baik tadi. Boleh, dari masing-masing guru kita buat dulu di setiap kelas keyakinan-keyakinan kelas.
dapat disampaikan, baru kita diskusikan bersama, nanti kita sosialisasikan. Jadi semua warga sekolah harus tahu tentang keyakinan kelas tersebut. Gitu. Kalau itu sudah tahu dan sudah diyakini bersama oleh setiap warga di sekolah ini, maka ya ketika ada yang melanggar keyakinan itu, kita kembalikannya ke keyakinannya. Apa yang diyakini anak itu terhadap hal itu. Kecuali pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah melanggar norma atau ada hukum pidananya, maka ya sudah naik tingkatannya ke hukum pidana. Berarti ya tahapan selanjutnya ya harus tetap diproses. Gitu. Jadi harapannya di sini intinya ketika bersama-sama membuat peraturan, membuat keyakinan kelas, kita tidak lagi bertanya peraturan A, peraturan B, peraturan C, konsekuensinya apa. Enggak. Yang kita tanyakan adalah, menurut kamu hal yang kamu lakukan ini sesuai nggak dengan keyakinan sekolah ini? Tidak, Pak. Ketika dia menjawab tidak, sebenarnya dia sudah memvalidasi tindakannya sendiri. Artinya apa? Menimbulkan motivasi dalam dirinya bahwa aduh, saya tahu ini salah dan saya tidak akan melakukannya lagi. Sama, saya kasih contoh misalkan entah hukuman entah hadiah seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Hadiah. Berapa orang sih yang berhasil diet jika dihadiahi? Istri saya sampai hari ini bilang kalau turun 5 kilo saya janjiin 1 kilonya 1 juta, 5 kilo 5 juta. Hasilnya apa? Berat badannya nambah 5 kilo, bukan turun 5 kilo. Kenapa? Karena ekstrinsik kan, dari luar. Tapi kalau misalkan seseorang yang mempunyai keyakinan, saya mempunyai keyakinan bahwa berbadan ideal adalah hal yang bisa membantu saya dalam menjaga kesehatan tubuh saya. Yakin banget nih, sehingga dia makan dijaga. Sudah maghrib tidak mau makan, diajak temannya, ayolah makanlah gini. Pasti tidak akan gampang goyah. Kenapa? Karena sudah timbul dari dalam diri sendiri. Nah, harapannya kita sama-sama berkolaborasi untuk menanamkan keyakinan ini. Yakin Bapak Ibu, ketika seluruh peserta didik kita memiliki keyakinan yang sama dengan kita, kita itu udah gak perlu ngawas ujian. Gak perlu. Kalau ada ujian perlu apa? Itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Taufik, silakan Pak. Boleh, terima kasih atas waktunya Pak Febri. Oke, menanggapi pertanyaan daripada Pak Ikhlas, ya, kembali ke modul 1.1 di calon guru penggerak yang kita pelajari, ya, mengenai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri seorang anak, ya, agar semakin kuat sehingga dia mencapai kebahagiaan dia setinggi-tingginya, diterima dan nanti ketika terjun ke masyarakat. Jadi tugas kita itu menuntun. Yang namanya menuntun itu berarti sudah ada karakternya. Anak itu udah punya karakter. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu sebagai seorang petani. Seorang petani yang menanam padi, seorang petani yang menanam jagung. Tugas kita di sini yaitu menyediakan lahannya yang apa Pak? Tanahnya ini sebelum kita menyemai benih itu tanahnya harus gimana? Subur. Kalau udah subur, nanti tumbuh tuh jagungnya, padinya. Lah tugas kita ngapain nih? Masih tumbuh dulu. Dijaga. Berarti udah ada kan itu pohon jagungnya. Karakternya udah ada kan? Dijaga. Sampailah nanti jagung atau padi itu berbuah, panen, bermanfaat. Jadi pendidikan itu seumur hidup. Dan tugas kita sebagai seorang guru
itu harus memanusiakan manusia. Terlebih lagi kepada seorang murid. Ya, kembali lagi ke peraturan. Peraturan itu dibuat oleh sekolah. Peraturan sekolah dibuat oleh sekolah, melibatkan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah. Dibuat bareng nih. Nah, ketika anak melanggar peraturan, kembali kepada pengertian disiplin. Disiplin itu bukan yang namanya memaksa. Disiplin itu bukan yang namanya itu, lu pokoknya harus patuh. Disiplin itu bukan menghukum. Tapi disiplin itu menurut Diana Gosen ya murid. Jadi ketika anak masuk ke sekolah jadi murid, ya udah tahu harus disiplin, harus tahu konsekuensinya itu disiplin. Sedangkan kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin, posisinya itu tetap sebagai manajer, tidak sebagai penghukum. Salah kamu, usah kamu. Siapa kamu namamu? Panggil orang tua kamu, hadap kamu guru BK. Enggak, tetap melalui segitiga restitusi kita memposisikan sebagai manajer. Sampai kapan? Sampai anak itu muncul yang namanya motivasi intrinsik, sehingga dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Ada siswa kesini masuk, peraturannya apa di sekolah ini? Udah tahu dulu, iya Bapak Bri ya. Jadi dia sadar, saya murid di sini. Peraturannya seperti itu. Seperti itu, Pak Ikhlas, jawaban dari kami. Masih ada waktu Pak untuk termin tanya jawab lagi? Masih kalau ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan lagi, silakan. Gas Bu. Kamera. Action. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang kita dengar tadi dari dua orang pembicara, ini berkenaan dengan masukan jawaban untuk pertanyaan Pak Ikhlas ya. Jadi saya bukan bertanya. Ya. Jadi kalau menurut saya dari apa yang dijabarkan tadi, itu cenderung kalau peraturan itu lebih ke logical consequences. Jadi something like you break it, you fix it. Jadi lu yang bikin, lu yang harus betulin. Lu yang bikin kesalahan nih, kamu yang bikin kesalahan, ya kamu yang harus bisa memperbaiki kesalahan itu sendiri gitu. Seperti itu ya. Kemudian berkenaan dengan reward atau hadiah ya. Memang jadi itu motivasi ekstrinsik ya. Kalau ada hadiahnya oke lah, gue mau belajar giat gitu ya. Tetapi kalau menurut saya itu lihat situasinya, situasionalnya. Karena ada kalanya motivasi ekstrinsik itu juga dibutuhkan oleh siswa. Ya. Jadi memang betul ada bagus dari ekstrinsik dan intrinsik itu lebih bagus yang in dari diri sendiri. Tapi how to manage ya, bagaimana memanage si anak ini supaya dia memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri ya. Itu biasanya dimulai juga dari ekstrinsik ya. Contohnya mungkin sudah beberapa kali kita yang mengadakan sendiri ya. Misalnya seperti yang pernah kita lakukan, tapi mereka tidak tahu bahwa ya kita udah pernah melakukan bahwa kalau mereka bisa khatam Quran ketika di bulan Ramadan ya, khatam Quran sekali aja itu ada reward, tapi mereka nggak tahu ya kan, padahal kita udah nyiapin tuh.
Makanya di situ dia tanpa sengaja sudah ada motivasi intrinsik, tapi kita adakan motivasi ekstrinsiknya apa? Berupa reward, penghargaan. Oke, yang berhasil menyelesaikan khatam Al-Quran 3 kali dapat hadiahnya ini loh. Yang 1 kali ini loh. Jadi saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Bu Pola. Iya. Bagus sekali ya Pak Febri ya, tanggapan daripada Bu Pola. Betul. Gimana Pak Febri tanggapannya? Saya sangat setuju ya Bu Pola ya. Makanya penekanan kita di sini adalah jangan sampai motivasi ekstrinsik itu diberikan sebelum motivasi intrinsik dari anak itu ada. Gitu. Seakan-akan ya seperti yang dicontohkan oleh Pak Taufik tadi. Kalau kamu mau melakukan ini, saya kasih ini. Nah, itu kan berarti kita sudah berasumsi bahwa dia nggak bakal ngelakuin nih kalau saya nggak ngasih. Gitu. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bu Pola tadi, ya itu ya malah menambah motivasi dari dalam dirinya. Dia ketika tadi dia khatam Quran, ketika dia berhasil menghatamkan aja, itu kan dia udah bangga, udah dapat reward sebenarnya. Wah, ternyata saya bisa ya khatam Al-Quran ya selama bulan Ramadan. Ditambah lagi ketika disampaikan dari orang lain, yuk yang khatam Quran maju, ada beberapa reward dari sekolah. Ya itu makin memotivasi lagi. Nah, yang bahaya adalah jangan sampai kita menjadi pribadi yang ketika ingin orang lain melakukan sesuatu, kita menjanjikan sesuatu. Pak Taufik, ayo ikut saya yuk, nanti saya beliin makan. Ketika besok saya ngajak Pak Taufik tapi tidak memberikan makan, maka dia akan timbul rasa kecewa di dalam dirinya. Itulah yang berbahaya jika motivasi dari luar itu hadir terlebih dahulu dibandingkan motivasi dari dalam. Itu saya rasa Pak Taufik ada tambahan? Ya sedikit ya, dari menyambung pendapat dari Pak Febri, tanggapan dari Pak Febri, ya kenapa? Ya melihat dari sisi negatifnya, bahwa suatu hadiah, reward, ya hukuman itu sifatnya kan pendek saja Pak Febri ya, tidak berjangka panjang. Sedang yang kita inginkan itu adalah berdampak panjang. Artinya datang dari diri sendiri. Penghargaan terbesar apa? Ya ketika dia menghatamkan Al-Quran. Ya, pun sama dengan iman kita Bu. Tingkatan iman kita gak bakalan sholat, gak bakalan puasa, gak bakalan zakat, gak bakalan sodako kalau tidak ada surga dan neraka. Ya enggak? Tapi level imannya Nabi, level imannya seorang wali, level imannya yang sudah kepada tingkatan hakiki sampai kepada tajalli yang paling tertinggi, yaitu bertemu dengan Allah. Surga neraka kecil bagi Allah. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Febri. Mantap. Terima kasih, kasih tepuk tangan lagi dong Bapak Ibu. Nah ya, jadi itu jika sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya di sini. Semoga sedikit ilmu yang kita sampaikan bisa memberikan suatu budaya positif bagi sekolah kita tercinta ini dan memberikan pengembangan bagi peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam Guru Penggerak. Oke, tepuk tangan dulu buat motivator kita pada pagi menjelang siang ya, Bapak Ibu, untuk Pak Taufik dengan Pak Febrianto, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.